Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta EHT. Pada sesi ini kami siap men-share hasil kami, yaitu tentang kegiatan proses Merdeka Belajar. Pada materi Merdeka Belajar ini ada 4 komponen yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah pendahuluan, terus pelaksanaan, terus tanya jawab, baru penutup. Pertama, kita melaksanakan Merdeka Belajar. Ada 4 pilar yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah ujian sekolah berbasis nasional, terus ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran, terus PBDB. Dari Merdeka 4 komponen ini akan dijabarkan dengan proses Merdeka Belajar. Yang pertama tadi saya sampaikan yaitu tentang USBN yang semula itu sekarang dibuat dengan fotokopi sudah cukup. Terus yang kedua tentang UN. UN itu sekarang menjadi asesmen kompetensi minimum. Yang keempat RPP menjadi modul ajar. Yang keempat PBDB menentukan presentasi atau zona. Pelaksanaannya perlu saya sampaikan bahwa strategi Merdeka Belajar mempunyai desain, yaitu berpusat pada murid yang akan mengalami proses belajar, sehingga desain belajar mau apapun harus dipastikan kesesuaiannya dengan profil murid. Pemahaman terhadap murid bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, data sekunder, sekolah, laporan belajar semester sebelumnya, asesmen di awal semester, dan observasi pada awal minggu pada proses belajar. Yang kedua adalah proses bersifat literasi. Proses mendesain proses belajar bukan proses yang langsung jadi, tapi bersifat literasi. Dikaji dan diperbaiki berulang-ulang sampai menemukan desain belajar yang komprehensif. Elemen awal bisa jadi referensi kembali setelah bagian akhir diselesaikan. Yang ketiga adalah cita, cara, dan cakupan belajar. Kurikulum maupun desain belajar terdiri dari 3 komponen, cita, rasa, dan cakupan. Cita atau kurikulum yang dinilai adalah tujuan belajar yang mau dicapai beserta bukti dan cara asesmen. Cara atau kurikulum yang dialami murid adalah rangkaian strategi dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru. Cakupan dan atau kurikulum bertulis adalah konten atau isi yang dipelajari murid sebagai konteks menguasai cita, pemahaman terhadap 3 komponen ini akan membantu guru dan merefleksikan suatu desain belajar. Elemen strategi Merdeka Belajar pertama adalah profil profil murid. Bagaimana gambaran karakteristik murid di kelas menjadi dasar untuk menyusun elemen yang lain. Tujuannya, pengajaran apa capaian belajar yang akan dicapai dalam satu atau sejumlah pertemuan. Pengajaran biasanya diterjemahkan dari kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Dalam praktek, guru perlu melakukan upaya melibatkan murid dalam mengubah tujuan pengajaran menjadi tujuan belajar. Bukti asesmen, yaitu bukti produk atau hasil usaha murid yang membuktikan penguasaan suatu kompetensi. Asesmennya, apa serangkaian penilaian untuk memahami upaya dan hasil belajar murid dalam menguasai suatu kompetensi. Strategi pengajaran. Bagaimana serangkaian tahapan dan aktivitas belajar baik yang dilakukan mandiri oleh murid ataupun yang dipandu oleh guru. Strategi ini mengantarkan murid dan kondisi awal digambarkan pada elemen profil murid untuk menuju penguasaan. Tujuan belajar, cakupan apa saja konten atau isi dari suatu atau lebih pelajaran yang digunakan untuk guru.
membantu murid menguasai tujuan belajar, penting juga menuliskan sumber dari konten belajar tersebut. Terima kasih. Ini adalah paparan kami, mungkin Bapak Eko maupun Pak Arif memberi masukan atau yang perlu diperjelas, kami silakan. Monggo, Pak Eko, Pak Arif, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Mungkin saya dulu, Pak. Monggo, Pak Arif. Pak Eko, nyesel nggih? Nggih, monggo. Terkait dengan Merdeka Belajar, Pak Budi, mungkin lebih bisa di istilahnya penyederhanaan dari beberapa yang cita tadi, Pak? Cita, cinta, sama cakupan. Mungkin itu cinta, cara, cakupan, Pak. Ya. Seperti itu, Pak. Oke. Perlu saya sampaikan, Pak Arif, terima kasih pertanyaannya, bahwa cita, cara, dan cakupan. Cita itu adalah suatu rangkaian akan mencapai suatu kurikulum. Dalam di sini cita atau kurikulum ini ya tujuan pembelajaran yang dicapai itu cita-citanya ke sana. Caranya apa? Asesmen. Cakupannya apa? Rangkaian strategi yang akan dilaksanakan guru. Mungkin gitu, Pak Arif. Monggo Pak Arif, mungkin Pak Eko menambahi. Baik Pak, saya hanya begini Pak, menanyakan karena Merdeka Belajar ini sekarang yang nampaknya akan dituju di dalam proses pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan yang ada di negara kita. Kalau saya melihat konsep Merdeka Belajar, ini sebenarnya pada kondisi sebelumnya itu kita sebenarnya sudah melaksanakan, karena anak-anak itu kalau dilihat dari proses pembelajarannya, guru-guru itu kan juga tidak hanya mengarah pada satu sumber belajar, tapi anak-anak itu diarahkan untuk menggali semua sumber belajar yang bisa dijadikan sebagai sumber penguatan pengalaman belajar dia pada mata pelajaran. Itu menurut saya, Pak. Bagaimana ini pandangan saya kalau seandainya sebenarnya Merdeka Belajar ini hanya penggantian istilah, Pak? Mungkin terima kasih masukannya Pak Eko, sangat bagus sekali menyampaikan bahwa pandangan ke depan itu betulnya Merdeka Belajar itu adalah mengekspresikan yang dimana pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah, siswa maupun guru itu memberi kebebasan membuat ekspresi dan mencapai tujuan modul ajar atau capaian pembelajaran. Itu landingnya ke sana. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa Merdeka Belajar ini untuk membuat perubahan atau mindset yang dimana pelaksanaan sebelumnya itu selalu dengan waktu yang ditentukan, dengan capaian yang harus seperti ini. Nah, ke depan itu dengan pola kebebasan. Kebebasan dalam rangka apa? Dalam pencapaian pembelajaran itu ada namanya target-target tidak selalu mengikuti yang ada di kurikulum. Tapi kita mungkin target apa yang diberikan oleh industri, induka itu yang diselaraskan dengan pembelajaran di sekolah. Mungkin gitu Pak Eko. Ya Pak. Ya, terima kasih. Waktu masih ada 3 menit. Kami perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu peserta bahwa intinya Merdeka Belajar ini adalah suatu proses, ya, suatu proses yang dimana pembelajaran ini betul-betul melaksanakan kegiatan siswa maupun guru secara merdeka. Tapi tujuan pembelajaran tetap dengan modul ajaran yang telah disampaikan oleh struktur kurikulum. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan hebat dan semua hebat prasekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif dulu ya. Pak Budi, Pak Eko, monggo. Pak Arif yang tangan, monggo.
Oke. Baik, saya mulai. Nah, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan satu pengingat kembali untuk yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Topik bahasan kita nanti adalah mengenai modul ajar. Dalam pembahasan modul ajar ini nanti kita akan belajar mengenai konsep modul ajar, komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian nanti 20 menit ke depan kita akan membahas mengenai konsep modul ajar maupun komponen modul ajar dulu. Nanti tahapan berikutnya kita akan membahas tentang prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Di dalam penyusunan modul ajar ini tentu kita harus mempersiapkan beberapa hal. Mungkin kita perlu merefleksi kembali, Pak, tentang modul ini. Kira-kira menurut Bapak-Bapak, kalau kita mendengar kata-kata modul itu bayangan kita seperti apa, Pak? Barangkali ada pendapat. Oke, Pak Arif. Terima kasih Pak Eko. Mungkin selama ini gambaran kami tentang modul itu banyak sekali, mungkin dari tenaga pendidik itu juga apa ya istilahnya sebenarnya berbeda, tapi modul itu bisa digambarkan dengan itu Pak, buku atau katakanlah apa ya bahan ajar seperti itu Pak. Ya. Cukup inspiratif Pak Arif untuk mengingatkan kembali kita ke tentang modul ajar. Saya coba share screen lagi. Mohon izin Pak Eko. Ya. Ya, kalau pendapat kami modul itu adalah suatu kumpulan yang kita akan laksanakan, Pak. Pedoman yang kita akan laksanakan dalam suatu konsep yang dimana konsep itu untuk mengarahkan kita mencapai tujuan, gitu Pak. Baik. Ya Pak Budi, jadi ada beberapa hal yang memang sering kita dengar istilah modul, termasuk kalau di teknik mesin itu juga ada istilah modul, tapi modul di teknik mesin itu kaitannya dengan roda gigi, sehingga ada beberapa model memang, sehingga kalau kita kaitkan dengan pembelajaran tentunya modul itu akan terbayang pada kita tentang buku yang dipelajari oleh anak-anak dalam mempersiapkan pengalaman belajarnya. Ntar saya tayangkan dulu Pak untuk ininya. Mohon maaf. Oke. Oh, salah. Bentar Pak. Ada yang keliru ini. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak Eko? Oke. Ampun. Jadi modul itu adalah merupakan sejumlah alat atau sarana media atau metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi outcome-nya nanti dari modul ini adalah profil pelajar Pancasila.
Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, di dalam proses penyusunan nanti, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran bisa lebih menarik. Nah, di dalam proses penyusunan modul ajar nanti tentunya ada beberapa hal yang harus ada tercantum di dalam modul ajar itu, seperti informasi umum yang berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, dan seterusnya. Kemudian ada kompetensi inti, dalamnya berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, dan seterusnya. Bapak-bapak bisa lihat pada modul pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian lampiran, di dalam lampiran ini ada lembar kerja siswa, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, dan glosarium. Dalam bahan bacaan guru ini kita tidak perlu harus mengambil seluruh konsep bacaan itu, tapi mungkin kita bisa mengambil kata-kata kuncinya atau konsep-konsep kunci yang harus disampaikan pada anak-anak didik, kemudian di bawahnya diberikan satu sumber bacaan itu berasal dari mana, sehingga nanti ada kesempatan peserta didik itu untuk mempelajarinya secara lengkap. Itu dalam komponen modul ajar. Dan komponen modul ajar itu harus mengandung tadi identitas modul yang di dalamnya ada nama penyusun, tujuan sekolah, kelas, fase, kemudian alokasi waktu, dan seterusnya. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal juga harus dicantumkan dalam modul yang merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu di dalam modul tersebut. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar akan dirancang. Kemudian di dalam komponen modul ajar itu juga harus menampilkan nanti profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila bisa tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Yang ini tentunya akan kita integrasikan ke dalam bahan-bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa dan juga menumbuhkan perilaku yang sesuai dengan karakteristik pelajar Pancasila. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, tapi bisa saja memilih salah satu atau beberapa profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar itu. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya. Dari 6 itu kita tidak perlu mencantumkan seluruhnya, ya, bisa beberapa atau bisa jadi juga memang seluruhnya, tergantung dari kegiatan pembelajarannya. Kemudian di dalam komponen modul ajar itu pada informasi umum harus mengandung adanya sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas bahan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana ini merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihannya. Teknologi termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Di dalam pembelajaran bermakna ini nanti ya tentunya kita akan menerapkan teknologi yang mungkin bisa kita dapatkan atau kita lakukan dengan mudah, dan tentunya ini nanti akan bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian di dalam informasi umum itu juga harus dicantumkan target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, ya, kemudian peserta
didik dengan kesulitan belajar, kita tahu bahwa anak itu beragam, peserta didik itu beragam dengan gaya belajarnya masing-masing, sehingga kadang-kadang kita memang tidak bisa memasakkan satu metode pembelajaran terhadap seluruh peserta didik, karena ada peserta didik yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya visual, dan kinestetik, yang itu harus dipahami oleh setiap guru yang akan memberikan proses pembelajaran di dalam kelas. Peserta didik dengan pencapaian tinggi itu mencerna, memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau high order thinking skill, dan memiliki keterampilan untuk memimpin. Nah, peserta didik seperti ini biasanya mereka akan belajar lebih cepat daripada rata-rata peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian komponen modul ajar, itu ada komponen inti, di dalamnya ada tujuan pembelajaran. Kita sudah bahas kemarin tujuan pembelajaran itu, dan bagaimana menyusun alur pembelajarannya. Kemudian pemahaman yang bermakna. Pemahaman bermakna dalam informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah dia mengikuti pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam proses pembelajaran itu nanti akan didapatkan satu makna bahwa dia belajar yang bisa digunakan atau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang bisa dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh yang merupakan kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Ya, terus kemudian pada kehidupan sosial dan sebagainya, itu kita bisa memberikan satu contoh-contoh pemahaman bermakna. Selanjutnya, C, ada pertanyaan pemantik. Ya, ini yang merupakan stimulus untuk peserta didik agar bisa menumbuhkan curiosity atau rasa ingin tahunya untuk belajar pada pembelajaran tersebut. Sehingga pertanyaan pemantik ini akan memandu siswa untuk memperoleh pemahaman yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang D, kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran inti, dan seterusnya dalam bentuk langkah-langkah itu dicantumkan dalam modul ajar. Kemudian jangan lupa juga ada asesmen yang harus dimasukkan di dalam modul ajar itu. Kita tahu bahwa asesmen itu ada beberapa, diantaranya diagnostik, formatif, dan sumatif. Ya. Pengayaan dan remedial, jadi untuk peserta didik yang belajar lebih cepat dalam penyelesaian modul ajar, maka dia bisa diberikan satu pengayaan. Sementara remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang berulang. Ya, sementara di dalam lampirannya harus dicantumkan lembar kerja, bahan bacaan guru, glosarium, dan daftar pustaka. Sehingga itu yang menjadi gambaran dalam penyusunan bahan modul ajar yang bisa kita terapkan. Sampai sini barangkali Bapak-bapak sekalian ada hal yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Pak Budi, Pak Arif, sorry, Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Eko, nyun sewu Pak Budi. Ya, monggo. Terkait dengan komponen modul ajar yang disampaikan fasilitator Pak Eko. Jadi yang menarik di sini ini sharing Pak G. Iya. Jadi mungkin sebenarnya terkait dengan glosarium Pak. Ya. Itu sebenarnya untuk glosarium itu sangat penting sekali Pak. Itu bisa kita jadikan juga sebagai kata kunci dari suatu materi. Tapi biasanya di lapangan itu kadang-kadang guru ataupun pengajar itu justru melewatkan glosarium itu. Padahal
glosarium itu ketika kita mau masuk ke modul atau materi itu luar biasa sekali. Itu juga apa namanya, sebagai pertanyaan pemantik. Betul, betul, Pak. Nah, seperti itu Bapak. Jadi harapan kami mungkin nanti di IHT atau apa mungkin kita lebih menekankan ke fungsi glosarium Ya. itu Pak. Seperti Ya. itu Pak. Terima Ya, kasih betul. Pak Eko. Ya. Terima kasih Pak Arif. Yeah. Jadi ini yang memang sesuatu hal yang perlu kita munculkan, bahwa memang glosarium itu satu hal yang memudahkan nanti seseorang mempelajari satu modul untuk mengembangkan materinya. Jadi kita nggak hanya, biasanya kita belajar modul itu hanya terpaku pada modul itu, tidak melihat sumber lain. Dengan adanya glosarium itu, maka kita bisa, guru bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk memperluas pemahamannya tentang kata-kata kunci yang ada di dalam glosarium itu. Itulah yang nanti menjadi inti semangat Merdeka Belajar. Jadi nggak terpatri hanya satu modul itu sebenarnya, sehingga ini akan membangun pengetahuan yang luas. Terima kasih Pak Arif, satu hal yang sangat inspiratif dan menarik sekali. Oke Pak Budi, menunjukkan tangan. Terima kasih ya Pak Eko, luar biasa paparannya. Tolong nanti pada inti ya Pak, tinggal 4 menit waktunya. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan itu tadi ada permatik Pak. Ya. Permatik saja menimbulkan rasa ingin tahunya dari seorang siswa yang diberikan oleh guru. Ya. Di dalam modul ajar itu posisi tematik ini pada saat prosesnya atau pada evaluasinya Pak? Mungkin saya tanyakan itu Pak. Pertanyaan pemantik kita berikan pada saat proses berjalan. Jadi ini semacam stimulus atau perangsang pada peserta didik untuk memunculkan rasa ingin tahunya gitu. Rasa curiosity-nya. Jadi dia ingin mengetahui lebih jauh tentang materi atau hal yang kita sampaikan. Begitu Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Eko, luar biasa. Ya. Jadi Bapak tentunya ini satu pendapat bagi kita atau satu hal yang bisa memberikan satu gambaran pada kita semua bagaimana nanti kita memberikan pemahaman kepada teman-teman guru untuk menyusun proses pembelajaran dengan dilengkapi modul ajar. Kita tahu bahwa di dalam modul ajar itu tentunya tidak hanya sekedar materi saja, tapi di dalamnya juga harus ada pertanyaan-pertanyaan atau asesmen awal yang harus kita lakukan untuk mengetahui seberapa jauh persiapan pengetahuan mereka atau pengalaman belajar mereka untuk mempelajari materi dari apa yang akan kita sampaikan. Hanya memang di dalam proses penyampaian modul ajar ini, jika urutannya di dalam proses penyusunan materi maupun langkah-langkah pembelajarannya itu tidak runtut, maka memang siswa akan mengalami kesulitan. Seperti halnya tadi yang Pak Arif sampaikan, glosarium memang menjadi hal yang penting menurut saya di dalam buku modul atau di penyusunan modul ajar itu, karena dengan adanya glosarium tadi, maka si anak atau peserta didik akan bisa secara mandiri memperluas pengetahuannya dengan menggali lebih dalam dari sumber-sumber lain di luar modul ajar, sehingga dia tidak hanya sekedar menerima apa yang disampaikan oleh guru di dalam ruang belajar, tapi juga dia bisa mengambil di luar ruang belajar untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilannya. Ini rasanya yang bisa saya sampaikan, dan nanti tentunya pemahaman itu akan semakin memperkuat kita di dalam proses penyusunan modul ajar dan nanti bisa menyampaikannya kepada teman-teman guru yang lain. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, Pak Arif. Oke, Pak, siap. Dan sudah ditutup dengan salam.
Pak Budi nggak muncul gambarnya. Kendalanya ini apa, Pak? Apa? Restart ini, Pak, biasanya, Pak. Di restart lagi biasanya. Oh enggak, masa itunya kameranya nggak bisa nyala? Nggak bisa, seperti kemarin kayak gitu. Oh gitu ya. Harus restart lagi, kacau nanti restart. Udah kelihatan Pak ya? Oke, kelihatan Pak. Oke, monggo, Pak. Besar Pak ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam IHT ini coba kami menyampaikan tentang Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Jadi harapan kami, tujuan kami menyampaikan profil pelajar Pancasila, yaitu kita dapat memahami dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri, dan kedua menerapkan dimensi untuk peserta didik. Adapun definisi dari profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan bisa menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi saya kira dari 6 dimensi profil Pancasila itu sebenarnya di sekolah itu sudah kita lakukan. Kemudian dengan munculnya 6 dimensi ini itu menguatkan dari profil pelajar Pancasila kita itu untuk lebih tahu dari perkembangan zaman. Jadi ketika kita berkebinekaan global, artinya kita bisa menerima perbedaan-perbedaan dari luar, kemudian diantaranya bernalar kritis, itu diharapkan siswa bisa menggali informasi yang lebih dalam, artinya terkait dengan berita-berita hoax yang mungkin sudah kita sudah kita saksikan, kita alami setiap saat. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi apa yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila itu juga stimulus atau ringkasan dari apa yang kita hadapi selama ini. Kemudian untuk elemen profil pelajar Pancasila ini, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, ataupun akhlak bernegara. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya. Karena luar biasa sekali, di Indonesia itu merupakan negara dengan suku atau bahasa yang paling banyak di dunia. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan, dan yang keempat berkeadilan sosial. Kemudian ada elemen bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian juga ada elemen profil, yaitu mandiri, yaitu pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri, regulasi diri sendiri ketika kita mau berbuat yang baik dan yang buruk, ya, itu bisa kita
diregulasi ini. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Kemudian yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang kemudian yaitu kreatif, elemen kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian fungsi atau kegunaan dari profil pelajar Pancasila itu adalah seperti yang disampaikan tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, kemudian filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kemudian pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Kemudian penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi penerapannya di dalam sistem atau di satuan pendidikan itu bisa kita terjemahkan di budaya sekolah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kemudian proyek ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dari keempat kegiatan ini bisa melakukan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi menurut kami profil pelajar Pancasila itu juga artinya memberikan apa ya istilahnya pagar atau proteksi dari siswa atau peserta didik kita dengan perkembangan zaman yang luar biasa sekali, okay? Dan terdapat di situ banyak sekali apa yang namanya berita-berita yang masuk tanpa tersaring lah, makanya dari situ kalau kami lihat profil pelajar Pancasila itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Okay. Mungkin dari apa yang kami sampaikan ada tanggapan Bapak, monggo. Monggo Pak. Pak dulu Pak. Nggih Pak Budi, Pak Eko apa Pak Budi nih? Eko Budi. Saya dulu Pak Budi ya. Monggo Pak Eko. Oke. Monggo Pak Eko. Ini menarik yang dipaparkan Pak Arif tentang profil pelajar Pancasila. Jadi coba Pak Arif ke slide 1 Pak, tadi saya lihat. Siap. Slide 1 Pak. Awal tadi, ya yang diagram ini Pak, yang diagram. Ya. Ini. Ya. Nah, di sini tergambar bahwa ada 6 profil yang sebenarnya ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Memang sekarang itu di dalam proses pembelajaran ini mencoba dan terus-menerus kita tanamkan. Yang dulu sebenarnya sudah kita lakukan dalam penjabaran atau untuk menumbuhkan sikap KI 1 itu spiritual dan sosial kalau nggak salah. Nah, namun kenyataannya Pak, kita itu kadang-kadang menemukan satu hal yang hambatan di dalam menanamkan ini karena begini. Di sekolah kita sudah mengintegrasikan semua profil ini ke dalam aturan dan pembelajaran. Misalnya untuk menumbuhkan kedisiplinan, kemudian menumbuhkan beriman bertakwa, kemandirian dan sebagainya, kita buatlah satu kegiatan-kegiatan. Tapi mereka berada di sekolah itu hanya paling lama 8 jam. Sisanya mereka berada di masyarakat. Nah, pendidikan itu sebenarnya pengaruhnya tidak hanya dari dalam ruang belajar,
tidak hanya dipengaruhi dari dalam ruang sekolah, tapi juga dari eksternal sekolah dan ruang belajar, Pak. Dan itu sangat berpengaruh kuat pada karakter anak. Salah satunya ya di rumah dan di masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga berpikir gimana ya caranya menanamkan ini kalau kita tidak bergerak bersama. Ini bagaimana menurut Pak Arief? Pendapat saya tentang itu, sehingga kita harus menggerakkan semuanya, tidak hanya sekolah yang diinginkan. Gitu, Pak. Siap, Pak. Jadi terima kasih Pak Budi untuk masukannya. Jadi memang betul Pak Ikong ya. Jadi pembentukan anak itu paling berpengaruh itu adalah di lingkungan. Jadi di sekolah itu hanya sekian persen lah, tapi yang terbanyak itu di lingkungan. Memang betul apa yang terjadi di luar, Bapak. Jadi banyak sekali mungkin kalau kita lihat ada istilahnya terutama yang hubungannya dengan istilahnya ideologi. Kadang dari siswa menganut istilahnya ideologi apalah. Artinya condong ke salah satu aliran. Lah di situ di sekolah kami itu luar biasa, Bapak. Jadi mereka kadang tidak melihat kalau kita itu artinya istilahnya sekolah nasionalis. Artinya sekolah nasionalis itu sekolah umum, Bapak. Nah, maka dari itu kami dari sekolah tetap menyampaikan ke orang tua tentang apa yang kami sampaikan. Jadi kita tidak berpihak pada satu ideologi ataupun istilahnya, tapi kita tetap nasionalis. Artinya nasionalis itu ya profil Pancasila itu yang kita sampaikan. Cuman kita tidak memberikan katakanlah saklek gitu enggak. Contohnya seperti kegiatan hari Jumat. Itu kan juga kegiatan sholat bersama atau sholat Jumat bersama, itu juga kami ada, Pak, yang sekolah kami itu menganut sesuatu yang berbeda. Jadi Jumatan itu harus berada di ini sharing, Pak, nggih? Sharing. Jadi di masjidnya sendiri gitu ya? Ya, di masjidnya sendiri. Nah, artinya kalau kita izinkan semata-mata kita izinkan, wah itu akan merusak sistem, Pak. Jadi kami mendatangkan salah satu dari majelis, kemudian kita sampaikan boleh Jumatan di luar selama ada penanggung jawabnya, seperti itu, Pak. Akhirnya alhamdulillah berjalan dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah, dan dari beliau-beliau juga terbuka seperti itu. Itu yang kami kami komunikasikan seperti itu. Jadi memang benar, Pak. Jadi kita yang berada di luar itu luar biasa sekali, okay? Tapi yang jelas dari apa yang ada di dimensi profil Pancasila ini, insya Allah ini bisa memproteksi, ya, seperti itu, Bapak. Mungkin itu, Pak Eko. Ya, sepakat, Pak. Monggo, Pak Budi. Ya, mohon izin, terima kasih Pak Arief Kurniawan yang begitu presentasinya jelas, padat dan sebagainya. Yang perlu mungkin masukan, Pak, ya, di dalam suatu pembelajaran profil pelajar Pancasila itu tadi dalam diagram itu kan ada kritis dan kreatif. Nah, ya, kreatif ini di dalam suatu elemen. Kalau kita mengatakan kritis itu berarti anak itu bisa mengeksplorasi pendapat-pendapatnya masing-masing dalam pembelajaran itu. Yang dikatakan merdeka belajar tadi, hubungan sana. Ya, hubungannya, Pak, yang saya tanyakan hubungannya antara pendapat-pendapat yang antara merdeka belajar dengan yang saya katakan tadi, yang begitu kritis terhadap suatu pembangunan, contoh apa kita hoax atau enggak. Nah, itu kan ada filternya, Pak. Ya. Mungkin yang saya tanyakan tadi sebagai profil pelajar Pancasila itu di mana, Pak? Titik letaknya pada
rangkaian tersebut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Budi. Jadi apa yang dari dimensi profil Pancasila tentang berpikir kritis itu menurut kami Bapak itu pengertiannya luas sekali. Artinya pengertian luas sekali itu yang pertama ketika kita dihadapkan dengan pemikiran tingkat tinggi. Jadi pola pikir tingkat tinggi anak atau HOTS itu, nah itu kita garis bawahi dengan dimensi berpikir kritis. Jadi anak-anak itu tidak hanya menguasai kontennya saja, tapi lebih mendalam. Nah itu kita sampaikan seperti itu. Kemudian ketika berpikir kritis terkait dengan informasi dari medsos, dari media apapun yang terkait dengan hoax, ketika siswa itu menerima atau katakanlah mendengarkan informasi atau menerima informasi, mereka tidak serta-merta langsung di-share. Jadi sharing dulu baru di-share. Jadi kebenaran, kefaktualan dari berita itu juga mereka berperan di situ. Jadi harapan dari berpikir kritis seperti itu. Jadi tidak berita mentah, kemudian kita share atau kita sampaikan dan lain sebagainya. Menurut kami itu Bapak. Jadi dalam diri berpikir kritis, dalam diri peserta didik itu juga bisa berpikir kritis tentang berpikir tingkat tinggi, kemudian kritikal, kemudian untuk informasi dari luar mereka lebih bijaksana dalam menyikapi berita-berita yang ada. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Arif yang begitu luar biasa, teman-teman. Mungkin gitu aja, Bapak dan Ibu sudah luar biasa semua. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi, Pak Eko? Cukup Pak. Cukup ya. Pas. Ya. Terima kasih Bapak-bapak. Seperti apa yang kami sampaikan tentang profil pelajar Pancasila, semoga apa yang kita presentasikan ini bermanfaat dan menjadi amal baik kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.